Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Mulakhasu fi Syarhi Kitab Tauhid. Wa qawluhu, dan firman Allah Ta'ala, wa laqad ba'athna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, yang dimana seorang rasul tersebut mengatakan kepada kaumnya, beribadahlah kepada Allah dan jauhilah taghut. Kita baca syarahnya. Ba'athna maknanya adalah arsalna, kami mengutus. Kulli ummatin maknanya adalah kullu ta'ifatin wa qarnin wa jili minan nas, setiap kelompok dan kaum, atau setiap generasi dari manusia. Rasulan maknanya adalah ar-rasulu man uhiya ilaihi bi syar'in wa umira bi tablighi. Rasulan maknanya adalah orang yang diwahyukan kepadanya dengan syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Jadi rasul adalah seorang utusan yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat, dengan membawa syariat, dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat. U'budullah maknanya adalah afriduhu bil ibadah, esakanlah Allah dengan ibadah. Wajtanibu maknanya adalah utruku wa fariqu, tinggalkanlah dan pisahkanlah. At-taghut maknanya adalah mushtaqun minat tughyan, dia diambil dari kata tughyan, wa huwa mujawazatul al-haddi, dan dia adalah sikap melampaui batas. Fa kullu ma 'ubida min dunillah wa huwa radin bil ibadah fa huwa taghut. Maka setiap orang yang menyembah kepada selain Allah dan dia ridho dengan sesembahannya tersebut, maka dialah taghut. Al-ma'na al-ijmaliyu, al-ma'na al-ijmaliyu lil ayah. Makna secara global pada ayat ini yang barusan kita baca tadi, yang ada di surat An-Nahl ayat 36. Baik. Maknanya adalah, makna secara globalnya adalah annallaha subhanahu yukhbiru annahu arsala fi kulli ta'ifatin wa qarnin minan nas rasulan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasanya Allah mengutus pada setiap kelompok, setiap umat dari kalangan manusia seorang rasul, yad'uuhum ila ibadatillahi wahdah, yang dimana dia mengajak kepada kaumnya, kepada kelompoknya untuk beribadah kepada Allah saja, wa tarki ibadati masiwah, dan meninggalkan peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala. Falam yazil yarsulu ar-rasula ila an-nasi bidzalika mundu hadatha asy-syirku fi bani Adam fi ahdi Nuhin ila an khatamahum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala terus mengutus seorang rasul kepada manusia untuk mengajak beribadah kepada Allah saja dan menjauhi kesyirikan, semenjak terjadi kesyirikan pada Bani Adam di masa Nuh sampai masa penutup para nabi, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala terus mengutus seorang rasul di setiap generasi, setiap kelompok, semenjak terjadinya kesyirikan di Bani Adam pada masa Nuh sampai masa akhir dari para nabi, yaitu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Munasabatul ayati lil bab, hubungan ayat ini pada bab anna da'wata ila tauhidi wan nahyi 'ani syirki hiya muhimmatu jami'ir rusuli wa atba'ihim. Bahwasanya berdakwah kepada tauhid dan melarang dari kesyirikan merupakan pekerjaan seluruh para rasul dan pengikutnya.
ma yustafadu minal ayah, apa-apa yang bisa diambil dari ayat ini, ya, apa-apa faedah yang bisa diambil dari ayat ini, ya. Yang pertama, annal hikmata min irsalir rusul hiya da'watu ila tauhidi wan nahyu 'anil syirki. Bahwasanya hikmah dari pengutusan seorang rasul, dia adalah mengajak kepada tauhid dan menjauh dari kesyirikan atau melarang dari kesyirikan. Jadinya hikmah terhadap adanya rasul atau hikmah pengutusan seorang rasul, dia adalah berdakwah atau mengajak kepada tauhid dan melarang dari kesyirikan. Yang kedua, anna dinal anbiya'i wahidun, ya, bahwasanya agama para nabi yaitu satu, wa huwa ikhlasul ibadati lillahi wa tarki syirki wa in ikhtalafat syara'i'uhum. Baik. Bahwasanya agama para nabi itu satu, yaitu mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kesyirikan walaupun syariat-syariatnya berbeda. Faedah yang ketiga, anna risalata ammat kullal umam, bahwasanya risalat ini, ya, umum kepada setiap umat. Wa qamatil hujjatu ala kullil ibad, maka dan sungguh, ya, telah tegak hujjah atas setiap hamba. Faedah yang keempat, aidamu sya'ni tauhid, ya, agungnya perkara tauhid, wa annahu wajibun ala jami'il umam, dan bahwasanya tauhid itu merupakan perkara yang wajib, ya, atas setiap umat atau seluruh umat. Faedah yang ketiga, fil ayati ma fi la ilaha illallah minan nafi wal itsbat. Pada ayat ini terdapat penafian dan pengisbatan terhadap kalimat la ilaha illallah. Fadallat ala annahu la yastaqimu tauhidu illa bihima jami'an. Maka ini menunjukkan, ya, tidak akan tegak tauhid seseorang kecuali dengan adanya penafian dan pengisbatan. Wa anna nafyal mahdha laysa bitauhidin, dan bahwasannya sekedar menafikan saja, ya, maka dia bukanlah tauhid. Wal itsbatal mahdha laysa bitauhidin, dan juga hanya sekedar pengisbatan, ya, secara murni, al-mahdhu ini secara murni, ya, maka dia bukanlah juga bagian dari tauhid. Baik. Sampai sini dulu. Hada wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.